Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA terpadu. Sebelum kita belajar, ada baiknya Ustadz memperkenalkan diri Ustadz dulu. Nama Ustadz Dani Afrizal. Ini ada foto istri Ustadz beserta anak-anak Ustadz. Tentunya antum semua ingin berkenalan lebih jauh dengan keluarga Ustadz. Insya Allah ya, nanti kalau sudah belajar offline atau kita sudah belajar di pondok pesantren tercinta kita Husnul Khotimah, kita akan berkenalan lebih jauh. Oleh karena itu bersabar ya. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan pelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kali ini supaya kita bisa membedakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau benda mati. Tentunya kalian semua sudah pernah belajar waktu di SD tempo hari. Nah, pada hari ini kita hanya memperdalam lagi tentang ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup sehingga kita semua bisa membedakan mana yang dikatakan makhluk hidup dan mana yang dikatakan makhluk tak hidup atau benda mati. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita menyebutkan satu persatu ciri-ciri makhluk hidup, ada baiknya kita mereview sedikit tentang yang kita pelajari di SD. Coba perhatikan gambar berikut. Manakah yang termasuk makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau benda mati? Silakan anak-anak perhatikan gambarnya lalu dijawab masing-masing ya. Mudah-mudahan semuanya bisa. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk menjawab pertanyaan di atas atau gambar di atas dengan baik dan benar, mari kita pelajari ciri-ciri makhluk hidup sebagai berikut. Ciri pertama, semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Fungsi makanan bagi makhluk hidup adalah sebagai sumber energi untuk beraktivitas dan memperbaiki sel yang rusak. Manusia memperoleh makanan dari hewan dan tumbuhan. Hewan memperoleh makanan dari hewan itu sendiri dan juga tumbuhan yang kita kenal dengan kelompok hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan memperoleh makanan yaitu dengan melakukan fotosintesis. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernafas. Bernafas adalah proses pengambilan atau menghirup oksigen di udara oleh makhluk hidup dan mengeluarkannya dalam bentuk karbon dioksida. Oksigen diperlukan oleh tubuh untuk respirasi, yaitu mengubah makanan menjadi energi, karbon dioksida, dan air. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah mengeluarkan zat sisa. Zat sisa atau sampah harus dikeluarkan dari dalam tubuh agar tidak mencemari tubuh dan mengganggu sistem kerja tubuh. Manusia atau hewan mengeluarkan kelebihan air melalui keringat atau urin. Lalu bagaimana dengan tumbuhan apabila kelebihan air? Pada tumbuhan, kelebihan air dikeluarkan dalam proses transpirasi atau proses penguapan.
Ciri makhluk hidup yang keempat adalah bergerak. Tujuan utama makhluk hidup bergerak adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini bisa kita lihat pada pagi hari banyak sekali burung-burung yang turun ke bawah. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu mencari makanan di bawah. Proses bergerak antara hewan dan tumbuhan berbeda. Hewan sama halnya dengan manusia, bergerak secara aktif atau berpindah tempat. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan bergerak secara pasif atau diam di tempat. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Makhluk hidup menanggapi rangsang untuk bertahan hidup, menghindari bahaya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan atau adaptasi. Rangsangan yang diterima oleh makhluk hidup bisa berupa cahaya, getaran suara, rangsangan bau, rangsangan panas, rangsangan dingin, rangsangan sentuhan, tekanan, dan luka. Salah satu contoh bahwasanya makhluk hidup itu menanggapi rangsangan adalah apabila kita menyentuh tanaman putri malu, maka daunnya akan menguncup. Hal ini menandakan bahwasanya tanaman putri malu tersebut peka terhadap rangsangan, yaitu rangsangan yang berupa sentuhan. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya perubahan ukuran makhluk hidup yang tidak dapat kembali kepada keadaan semula atau bersifat irreversible. Contoh tumbuh adalah biji tanaman yang ditanam akan terus tumbuh menjadi sebatang pohon yang besar. Berkembang adalah proses perubahan makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan atau perubahan fungsi dari setiap organ menjadi lebih sempurna. Sebagai contoh adalah bayi yang lahir akan terus berkembang menjadi remaja dan dewasa. Ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah berkembang biak atau bereproduksi. Tujuan utama makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan makhluk hidup dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara generatif dan vegetatif. Generatif artinya secara kawin atau menggunakan alat reproduksi. Vegetatif artinya secara tak kawin. Cara tak kawin ini bisa berupa tunas dan lain-lain. Ciri makhluk hidup yang kedelapan adalah adaptasi. Adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungan bertujuan untuk mempertahankan diri dari kondisi lingkungan yang ada. Contoh adaptasi diantaranya macam-macam bentuk paruh burung. Hal ini disesuaikan dengan jenis makanan burung tersebut. Contoh yang kedua adalah hewan yang di daerah kutub bulunya akan lebih tebal dibanding dengan hewan yang ada di daerah tropis. Nah, anak-anakku sekalian, itulah 8 ciri makhluk hidup. Mudah-mudahan dengan mengetahui ciri-ciri makhluk hidup,
anak-anakku bisa menjawab pertanyaan di awal tadi. Namun, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran ini, ada baiknya kita semua menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Dari pembelajaran dan contoh-contoh di atas, maka kita dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup sebagai berikut. 1. Membutuhkan makan. 2. Bernapas. 3. Mengeluarkan zat sisa. 4. Bergerak. 5. Peka terhadap perangsang. 6. Tumbuh dan berkembang. 7. Berkembang biak. 8. Adaptasi. Itulah ciri-ciri makhluk hidup. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan kita lebih mengenal tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum Ustadz mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ustadz berharap semuanya mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian antum semua. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.